Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Nia Hermanto. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya, dan tetap semangat. Di penghujung akhir tahun 2025 ini banyak banget teman-teman yang DM ke aku minta dibuatin menu dan resep untuk bakaran di malam tahun baruan nanti. Video kali ini spesial buat teman-teman semua, aku bakalan bikinin dimsum bakar. Untuk bahannya aku udah siapin ada 500 gram, ini adalah daging ayam yang sisa lebihan dari pesanan nasi buk kemarin. Ada juga satu buah wortel dan 2 buah labu siam. Lanjut ada 2 butir putih telur suhu ruang dan 15 sendok makan tepung tapioka dan 150 gram es batu. Untuk bumbunya komplit garam, gula, lada, dan kaldu juga. Plus ini ada 1 sendok makan kecap asin, 1 sendok makan kecap ikan, 1 sendok makan saus tiram, dan terakhir 1 sendok makan minyak wijen. Nah, untuk kulitnya sendiri ini aku beli di warung, aku belum tahu ini gimana ya, bagus atau enggak karena baru pertama kali. Nanti kita bakal coba sama-sama. Step yang pertama di sini aku bakal parut dulu untuk wortelnya. Kalau teman-teman nggak mau pakai wortel bisa di skip, tapi kalau aku lebih sukanya dimsum ada tambahan sayurannya. Jadi nanti selain rasanya ada manis-manisnya, dia juga warnanya jauh lebih cantik. Selanjutnya untuk labu siam ini bakal kita belah dua terlebih dahulu. Sekarang kita bakal buang untuk getahnya. Yang mana labu siam itu kalau nggak kita gesek-gesek seperti ini, getahnya itu nggak mau keluar. Nah, kurang lebih seperti ini, tinggal dielap aja. Lanjut ini bakal aku kupas untuk kulitnya. Nah, ngomong-ngomong untuk resep dimsum kali ini ada tambahan labu siam. Karena setelah aku belajar dari teman aku yang asli jualan dimsum, dia itu selalu menggunakan labu siam. Katanya supaya nanti adonan itu jauh lebih lembut, kenyal, dan tidak keras saat nanti sudah dingin. Oke, ini udah aku kupas, udah dicuci bersih juga. Sekarang selanjutnya bakal kita parut dulu. Nah, ini aku masih sama pakai parutan bekas wortel tadi tanpa aku cuci. Ini udah selesai semua diparutnya, wortel dan juga labu siam. Sekarang bakal kita sisihkan terlebih dahulu. Kita sekarang masuk ke proses pembuatan adonan. Masukin aja untuk daging ayamnya, kita masukin putih telur dan juga es batu. Kalau teman-teman gak ada es batu, ini bisa diganti menggunakan air dingin. Nah, untuk proses nyopernya sendiri ini sebentar aja, jangan sampai terlalu halus. Jadi kalau dirasa ayamnya itu sudah tercincang seperti ini, kasar juga nggak apa-apa. Ini udah cukup ya teman-teman. Nah, sekarang bakal aku pindahin ke wadah yang lebih besar supaya nanti ngaduknya lebih leluasa. Nah, untuk adonan ini sendiri aku ada tambahan kulit ayam dan juga lemak ayam. Tapi kalau teman-teman nggak mau dipakai, kepengen bener-bener 100% daging ayam, geh monggo silahkan. Kita masukin juga untuk parutan wortel dan juga labu siamnya, jangan lupa diperas ya. Jadi kita nggak pakai untuk airnya, kita peras seperti ini. Lanjut tinggal kita aduk rata aja. Nah, bisa dilihat kan kalau kita kasih wortel itu warnanya agak sedikit cantik seperti ini. Next, masukin juga tepung tapioka dan perbumbuan lainnya. Pokoknya bumbunya komplit ya teman-teman. Garam, gula, lada bubuk, penyedap semuanya ada di sini. Kalau adonannya udah lumayan tercampur kayak gini, sekarang kita masukkan untuk minyak ikannya, masukin juga kecap asin, ada juga minyak wijen, dan terakhir kita masukin untuk saus tiram. Nah, untuk saus tiramnya ini tadi aku pakai 2 sendok makan ya teman-teman, jadi aku ada nambahin 1 sendok lagi. Karena menurut aku agak kurang nendang gitu untuk rasanya. Nah, seperti biasa biar makin afdol ya, biar tercampur rata bener-bener, ini aku mau ngaduknya pakai tangan aja. Dan ini ada satu bahan hampir kelupaan, yaitu irisan daun bawang bagian hijaunya aja. Tapi kalau semisal teman-teman mau di skip untuk daun bawangnya boleh. Karena daun bawang itu kan wanginya agak strong, takutnya mengurangi bau asli dari ayamnya sendiri. Kalau teman-teman mau di skip, oke monggo silakan.
Oke, kalau adonannya udah tercampur rata semuanya seperti ini, sekarang bakal kita diamin dulu masukin ke kulkas kurang lebih selama 20 sampai 30 menit. Kalau ada yang bertanya kenapa harus dimasukin ke kulkas, ini bertujuan supaya nanti adonan dimsum kita itu agak sedikit padat. Jadi saat nanti kita bakal cetak pakai kulitnya dia itu gampang dibentuk. Tapi kalau teman-teman kepengen langsung dibikin gitu ya untuk dimsumnya juga nggak apa-apa, nggih monggo silahkan. Nah, untuk pengukusnya aku seperti biasa pakai kelakat bambu andalan aku dan jangan lupa dioles-oles pakai minyak goreng. Kalau teman-teman mau ngukusnya pakai steamer panci stainless steel juga sama, harus dikasih olesan minyak goreng. Nah, untuk kulitnya sendiri kalau nggak salah ini diameter 8 ya teman-teman, 8 sentian gitu. Ini menurutku kulitnya agak terlalu tebal karena bukan biasa yang aku pakai, ini aku beli di warung. Oke, sekarang tips dari aku supaya nanti kulit yang agak kaku ini bakalan lembut, lentur, dan nggak keras, kita kasih tambah air plus minyak goreng. Nanti tujuannya supaya kulitnya itu bisa lentur ya teman-teman. Oke, ini adonan yang udah kita biarin setengah jam di dalam kulkas. Sekarang untuk nyetaknya lebih baik teman-teman menggunakan garpu seperti ini. Jadi lebih simpel. Nah, kurang lebih ini cara aku untuk mengatasi kulit dimsum yang sedikit tebal dan juga kaku. Teman-teman tinggal dioles-oles aja ke bagian kulit, bisa luar dalam, bisa juga dalamnya aja. Kalau aku ini tergantung ya, karena kan kulit dimsum itu kalau udah kena angin, dia itu cepat banget untuk keringnya. Apalagi ini posisinya pas aku bikin dimsum sambil nyalain kipas angin di atas kepala. Jadi kulitnya gampang banget kering. Nah, fungsinya air dan minyak itu supaya kulitnya itu bisa lentur kembali. Dan ini dia dimsumnya, kurang lebih hasil akhirnya seperti ini, lebih enak pakai garpu. Ini aku pakai garpu kecil ya teman-teman. Jadi tuh simple, satset, kalau gede kan kayaknya kegedean banget. Nah, kurang lebih kayak gini teman-teman bisa dilihat cara aku untuk membuat dimsum itu seperti apa saat membungkusnya. Jadi untuk adonannya kita ratain dulu ke semua permukaan kulit yang bulat ini. Kalau udah setiap pinggirnya itu dicubit-cubit ya teman-teman, terus kita kempit sama, apa ya namanya nih, sama jari jempol dan juga telunjuk kita. Pokoknya dilihat caranya di video ini. Tapi aku sih yakin banget kalau teman-teman tuh jauh lebih jago dari aku kalau soal bentuk dimsum kayak gini. Karena sebenarnya aku juga masih sambil belajar untuk bungkus dimsum ya teman-teman. Kadang ada yang bagus, kokoh, kadang juga ada yang buntet ya, namanya juga apa ya, bukan jualan aslinya ya teman-teman. Oke, ini kurang lebih seperti ini tinggal kita rapiin aja. Kalau teman-teman kepengen agak buntet berarti agak ditekan ke bawah gitu aja. Ini karena aku kepengennya agak dia kokoh berdiri tegak, jadi ya udah aku bikinnya kayak gini. Nah, alhamdulillah ini udah selesai semua aku bentuk, pas banget dapatnya itu satu kelakat gini. Sebenarnya ini kelakat tuh 2 tingkat ya teman-teman, tapi karena aku udah feeling ini bakalan cukup di satu kelakat aja, jadi ya udah aku turunnya hanya satu kelakat ini. Sekarang kita proses ngukus. Usahakan airnya sudah mendidih terlebih dahulu. Setelah itu ini nanti bakal kita kukus aja kurang lebih selama 40 menit, teman-teman. Tapi kalau kepengen yang lebih awet lagi, teman-teman bisa dikukus selama 50 menit. Nah, ini dia dimsum aku udah jadi. Ini tuh wangi banget, teman-teman. Walaupun tanpa udang, tapi dimsum ini tetap enak. Jadi ini tuh salah satu resep dimsum tanpa udang pertama kali aku. Rasanya tetap enak. Oke, sekarang kita bakal bikin untuk bumbu olesnya. Kita siapin ada 2 siung bawang putih, aku pakai bawang putih cutting dan ini ukurannya besar-besar ya teman-teman. Kalau pakai bawang putih yang ukurannya kecil bisa pakai 4 siung. Nah ini tinggal diparut aja, kalau nggak mau diparut boleh juga diulek karena aku malas ngulek jadi parut aja. Lanjut kita masukin 2 sendok makan saus tiram dan aku kasih masuk 6 sendok makan kecap manis. Untuk merek kecap manisnya teman-teman bebas pakai sesuai selera teman-teman ya. Kita kasih tambah juga untuk 1 sendok makan minyak wijen, 3 sendok makan saus cabe dan 3 sendok makan saus tomat. Dan yang terakhir kita kasih 2 sendok makan margarin. Nah, sekarang kita bakal bikin bumbu olesnya.
Bumbu oles ini teman-teman bisa gunakan untuk sosis bakar, bakso bakar maupun dimsum bakar seperti ini. Ini cocok banget untuk menu tahun baruan nanti. Dan salah satu tips dari aku kalau mau bakar-bakaran teman-teman usahakan untuk tusukannya dicuci bersih dulu sampai dia benar-benar basah. Kenapa? Sebenarnya selain untuk bikin bersih tusukan satenya, ini bertujuan supaya nanti sate tusukan ini tidak mudah terbakar. Oke, sekarang kita bakal tusuk aja kayak gini. Per satu tusukan aku isi 3 dimsum. Sebenarnya nggak ditusuk nggak apa-apa sih, tapi ini biar menarik dan ya biasanya makanan yang suka unik-unik gini tuh suka diburu sama anak-anak ya. Sekarang sebelum dipanggang atau dibakar ini wajib banget teman-teman olesin dulu pakai margarin. Kenapa Mbak? Padahal kan di bumbu olesnya kita udah kasih margarin. Nah, jadi margarin ini bertujuan supaya nanti dimsum yang kita bakar ini tidak mudah gosong. Ini bisa dipakai untuk bakso bakar maupun sosis bakar. Jadi sebelum kalian panggang, olesin pakai margarin dulu teman-teman. Nah, setelah itu kalau semisal udah lumayan hangat, baru kita kasih olesan seperti ini. Dijamin dia nggak bakalan cepet gosong dan juga nanti untuk hasil akhir dari bakarannya itu bagus dan cantik. Untuk ngolesinya ini aku 4 kali tahap ya. Jadi nanti biar warnanya tuh bagus dan bumbunya meresap sampai ke dalam aku sampai 4 kali oles. Untuk penggunaan api teman-teman wajib menggunakan api sedang cenderung kecil. Nah, kalau kepengen lebih mantep dan lebih puas, teman-teman bisa langsung dicelupin ke bumbunya kayak gini ya. Jadi bener-bener semuanya itu kena bumbu. Nah, bisa dilihat ini tuh enak banget, wangi banget teman-teman. Siapa yang belum pernah nyoba dimsum bakar, cobain deh. Aku jamin kalian pasti ketagihan dan pengen bikin lagi. Nah, nggak kalah menarik kan menu untuk bakaran tahun baru, nggak melulu bakso ataupun sosis bakar. Dimsum bakar juga bisa masuk ke dalam list akhir tahun ini. Ini rasanya enak banget, gurihnya juga dapet, kenyalnya dapet. Ini paling enak dinikmatin saat masih hangat-hangat. Nah, jangan salah, dimsum bakar ini juga bisa jadi ide jualan teman-teman juga. Jadi kalian tinggal siapin untuk mika panjang kayak gini, dikasih selada biar mempercantik, dan tinggal dikasih tambah saus. Harusnya ini ada tambahan mayones ya biar lebih cantik. Tapi berhubung aku lagi nggak punya stok, jadi ya udah kita kasih saus cabai dan saus tomat. Dan supaya jadi mempermanis, mempercantik daya tarik pembeli juga, ini kita kasih stiker label thank you seperti ini. Bisa juga teman-teman kalau nggak mau ditusuk-tusuk pakai tusukan sate, kalian bisa tata seperti ini. Satu mika tuh pas banget kalau diisi 4 buah dimsum bakar kayak gini. Nah, biar teman-teman nggak penasaran gimana hasil akhir dan di dalamnya itu matang merata atau enggak, sekarang aku bakal icip-icip untuk dimsumnya. Aku mau kasih tambah saus cabai kayak gini sebenarnya pakai mayones tuh lebih enak tapi nggak ada. Jadi ya udah, ini enak banget teman-teman dan ini nggak kerasa videonya udah mau selesai aja. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nontonin video aku dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.